Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana istirahat semalam? Nyaman atau tidak bisa tidur? Saya yakin walaupun kondisi lampu mati, tetapi kalau kita awali istirahat dengan doa, semua akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Saya antarkan. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami sehingga kami boleh merasakan berkat karunia Tuhan, dan saat ini kami boleh mempersiapkan hati untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kami sehingga firman Tuhan bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama saat ini kita memasuki minggu Pentakosta, di mana minggu ini firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7, ayatnya 37 sampai yang ke-39. Yang demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dia dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan menerima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Gereja Kristen Jawa, saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar atau bahkan pernah menyanyikan salah satu kidung jemaat nomor 269. Bagaimana kidung jemaat itu akan saya nyanyikan yang demikian liriknya. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikut titah raja dan beranjak tak lesu, lewat gurun dan dataran, arah kami ke istana. Arah kami ke istana, kota raja yang kudus. Arah kami ke istana, ke kotanya yang kudus. Demikianlah Bapak Ibu kidung jemaat 269, di mana kidung ini menceritakan bagaimana kehidupan seorang musafir atau pengembara yang selalu berjalan menuju satu tujuan, yaitu kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Dan di dalam perjalanannya, di dalam lagu ini dikatakan tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, tetapi terus mendapatkan kekuatan karena Allah selalu mengiringi, menuntun hingga mendapatkan kerajaan surga. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, lain halnya apabila kita memperhatikan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kehidupan bangsa Israel bisa diumpamakan juga seperti seorang musafir atau pengembara yang selalu berjalan mencari kerajaan surga. Tetapi pada waktu itu kehidupan bangsa Israel tidak seperti di dalam lagu yang saya nyanyikan.
tetapi justru sebaliknya. Kehidupan bangsa Israel pada waktu itu mengalami satu tekanan berat, mengalami satu kebimbangan. Kehidupan mereka juga merasakan kelesuan, tidak ada harapan. Hal ini bisa dilihat di dalam kisah Injil Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37 dan yang selanjutnya. Di sini menceritakan bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus menemui banyak orang-orang Israel yang sedang mengadakan hari raya Pondok Daun. Tetapi di dalam mereka merayakan hari raya Pondok Daun, hatinya tidak bahagia, hatinya tidak mempunyai semangat, tetapi sebaliknya mereka, saya katakan tadi, merasakan kelelahan, merasakan keletihan, tidak ada harapan, yang ada hanya keraguan. Kenapa hal ini terjadi? Yang pertama, karena kehidupan bangsa Israel pada waktu itu mengalami tekanan yang berat oleh bangsa Roma. Dan yang kedua, di dalam kehidupan agamawi, ritual-ritual keagamaan dilakukan dengan secara kaku, sehingga mereka tidak mengalami anugerah berkat dari Tuhan, tetapi yang dialami justru kehidupan yang semakin terasa sempit dan tidak nyaman. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, kondisi kehidupan bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami ketidaknyamanan. Untuk itu Bapak Ibu, seperti yang kita dengar, di mana pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus hadir. Kemudian dari kondisi yang tidak nyaman ini, Tuhan Yesus memberikan satu tawaran yang indah kepada semua bangsa Israel. Hal ini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-37 bagian yang B. Tuhan berfirman dengan jelas dengan demikian. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, yang pernah ditawarkan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Tuhan Yesus tahu banyak orang membutuhkan satu kebahagiaan, kepastian, keselamatan. Untuk itu Tuhan menawarkan, barang siapa yang haus, hendaklah datang kepadaku dan minum. Dan setiap orang yang percaya kepadaku akan mendapatkan aliran-aliran kehidupan. Dan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus tidak lain adalah Roh Kudus yang akan datang memberikan kekuatan dan menuntun setiap orang yang percaya. Apa yang difirmankan Tuhan Yesus ini benar-benar digenapi oleh Tuhan Yesus, yaitu di saat hari raya Pentakosta. Kita tahu Bapak Ibu, hari raya Pentakosta, di mana pada waktu itu para rasul, murid-murid yang percaya semua berkumpul. Mereka menunggu Roh Kudus datang, dan akhirnya Roh Kudus pun datang dengan wujud seperti lidah-lidah api yang kemudian masuk di dalam tubuh para rasul. Kemudian mereka mendapatkan berbagai macam karunia. Ada yang mempunyai talenta untuk berkhotbah, talenta untuk bernyanyi, talenta untuk bersaksi, talenta untuk menyembuhkan, dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, di mana firman Tuhan digenapi sampai pada hari Pentakosta, sehingga setiap orang yang percaya mempunyai kekuatan, mendapatkan kuasa untuk bersaksi. Bapak Ibu yang terkasih, memasuki kehidupan kita saat ini hari lepas hari, sebagai orang yang masih mempunyai kelemahan,
Saya yakin kita sebagai musafir, kita sebagai pengembara yang harus terus berjalan menuju ke dalam kerajaan surga. Mungkin saat ini kita mengalami keletihan, mungkin saat ini kita juga mengalami keresahan, mungkin saat ini kita juga mengalami kelesuan, mungkin saat ini kita juga mengalami keraguan, sehingga banyak orang yang akhirnya kandas di tengah jalan. Untuk itu percayalah, mari kita menerima aliran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga di saat kita menerima aliran Roh Kudus masuk di dalam hati kita dengan sepenuh hati kita, saya percaya berbagai macam mujizat akan kita terima. Kalaupun kemarin saudara kita jemaat banyak yang gagal panen, saya yakin untuk yang akan datang panen panjenengan akan semakin baik, akan semakin melimpah, diberkati oleh Tuhan. Kalaupun saat ini ada keluarga kita, suami atau istri atau anak atau bahkan cucu kita sedang mengalami sakit penyakit yang berat ataupun yang ringan, saya percaya Roh Kudus akan datang. Roh Kudus akan memberikan kesembuhan bagi keluarga kita, sehingga berkat Tuhan akan benar-benar kita rasakan. Kalaupun saat ini dalam suasana COVID-19 usaha kita macet, pekerjaan kita juga sepi, tetapi mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin sebentar lagi kita memasuki era new normal. Ada harapan yang pasti di sana. Tuhan akan memberikan berkat-berkat di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, sehingga kita akan mengalami sukacita oleh karena tuntunan Roh Kudus. Untuk itu sekali lagi, mari kita bersama-sama di suasana Pentakosta ini kita menerima Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupan kita akan mengalir kehidupan dari surga. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan juga boleh memberikan firman bagi kami semua, sehingga di masa Pentakosta ini Tuhan, kami akan benar-benar menerima Roh Kudus dengan sepenuh hati kami, sehingga ketika kami percaya, kami mengalami aliran-aliran kekuatan kehidupan dari Tuhan. Dan dari sini kami akan mendapatkan satu harapan, dan dari harapan yang kami alami Tuhan akan menyatakan semua berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian yang dapat kami haturkan. Kami menyerahkan semuanya saat ini kehidupan kami di dalam kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang saat ini boleh kita terima. Semoga menjadi berkat bagi saudara semua. Haleluya, Tuhan memberkati.